nggak di sini aplikasinya? Bisa di-share, maksud saya, di sharing screen. Oh, share video bisa nggak di? Video nggak? Share, karena program itu kan Bukan videonya. Yang ini aja, uji coba dari programnya saja. Kalau yang video sudah sempat saya lihat. Siap, Pak. Oke, Pak. oke. Yang ini di close dulu aja. Mungkin bisa kelihatan nggak, Pak? Belum di-share. Nggak nampil, Pak ya? Kamu Ini, buka Pak. dulu, kalau sudah jalan baru share. Nah, ya itu. Sudah, Oke, Pak. pertama dari sini ya. Apa timnya? Tipe user access-nya kamu buat berapa? Siapa aja? Itu seluruh KSK, Pak, yang penggunanya, Pak. Oke, Kalau KSK kalau- berarti seluruh satu tipe, yang lainnya Iya. Terus adminnya untuk pengawas, Pak. admin admin. pengawas. Iya. Dan ketiga itu stakeholder, Pak, BPS provinsi. Gitu. Masing-masing punya hak akses yang berbeda. Iya, Pak, beda, Pak. Karena kalau untuk stakeholder kan dia hanya untuk Contoh bedanya gimana? misalkan kayak gini, Pak. Misalkan saya untuk input data, Pak ya, itu kan KSK gitu. Nah ini, Pak, jadi dia ada yang diinput cuma input harga dan input foto gitu, Pak. Jadi data perubahan harga yang terjadi dia input di sini, Pak. Misalkan kan untuk tanaman pangan itu misalkan Ini login siapa nih? Admin. Ini KSK, Pak. KSK KSK, pengumpul data. petugas, ya. Gitu, petugas. Ya. Nah, itu, Pak. Misalkan di Lempuing, Pak ya. Ini data bulan April misalkan. Pilih komoditas, Pak. Terus misalkan ini yang terjadi perubahan, kualitasnya misalkan Ciherang. Nah, ini data di bulan April per 100 kilo itu 490.000. Nah, ini dia tulis nanti, Pak. Berapa, misalkan dia turun, misalkan harganya misalkan ini misalkan 5 naik misalkan, Pak. Nah, faktor fenomenanya ini, Pak, dia enggak ini dia sudah di list, Pak. Berdasarkan faktor apa gitu. Gitu. Listnya itu berdasarkan data dari mana tuh? Dari ini, Pak, dari data SHP 2019, Pak. Yang sudah kami lampirkan di rencana aksi perubahan, sudah kami lampirkan di implementasi. Berarti sudah ada list sebelumnya ya, iya, yang Pak. penyebab kenaikan ataupun penurunan gitu ya. Pak. Tapi memungkinkan ada fenomena lain nggak? Penyebab ada, lain Pak. nggak? Itu untuk mengakomodir itu kami kasih faktor lainnya, Pak. Oke. Nah, jadi faktor lainnya itu misalkan bisa itu karena apa, Pak? Ya, berarti kalau ngisi faktor lainnya alasannya diisi. Iya, Pak. Misalkan dia pengaruh dari apa, misalkan dari tengkulak atau gimana, seperti itu, Pak. Nah, itu bisa ditulis dia di faktor lainnya, alasannya, Pak. Alasannya faktor misalkan permainan
permainan harga dari tengkulak. Oke, yang alasan ini sudah dibuat ke database baru lagi belum? Belum, Pak. Karena sifatnya dinamis, Pak. Belum ya? Mungkin karena iya, Pak. Ya, artinya gini, yang namanya lainnya itu kan sesuatu yang memang belum kita deteksi dari Iya. kejadian sebelumnya. Heeh. Jika memang ternyata lainnya itu nantinya banyak dan alasannya itu bisa kita apa istilahnya tadi didokumentasikan, diinventarisir, itu Iya. bisa menjadi list untuk menambahkan di faktor fenomena ke depannya gitu. Oke, Pak. Jadi Siap. kalau memang dia belum dibuat, ini saran saya ini disimpan juga dalam satu data, dalam tabelnya, untuk kemudian bisa menjadi faktor fenomena di bulan berikutnya. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, lanjut. Ini KSK, terus setelah KSK ngisi. Iya, jadi ini admin yang kedua, Pak. Ini untuk pengawas, Pak. Admin. Oke. Oke. Ini untuk Pengawas saya dan itu berarti organik ya? organik semua, Pak. Jadi Ya, staf oke. dan saya sendiri, Pak, sebagai pengawas. Nah, ini, Pak. Ya. Jadi hasil tadi, Pak, yang misalkan yang mereka entry tadi, ini tertuang di sini, Pak. Bisa dilihat. Nah, bisa dilihat. Gitu. Atau gini, Pak, ini kalau ada hasil konfirmasi kami kan misalkan dengan KSK kan apakah cuma ini yang berubah gitu. Ini sebelum itu kita lihat validasinya dulu, Pak. Oke. Validasi. Oke. Misalkan di Lempuing tadi, Pak, bulan April. Validasi ini maksudnya apa tadi? Jadi untuk misalkan verifikasi isian KSK ya? Iya, Pak, verifikasi, Pak, gitu. Apakah benar alasan itu gitu, Pak. Nah, terus kita tampilkan, Pak. Ini hasil. Nah, gitu. Ini yang timbul, Pak. Dari yang diisi KSK tadi. Nah, itu pengaruhnya. Subsektor, kecamatan, dan bulan ya? Iya, Pak. Kode komoditas. Dan juga kita bisa, ini Pak, untuk input foto ini kita bisa lihat, Pak. Jadi apakah data itu sudah benar dari lapangan atau tidak, gitu, Pak. Misalkan saya ini, misalkan di Lempuing lagi, Pak, ya. Coba, misalkan data bulan. Berarti sebelumnya sudah punya filenya ya? Iya, Pak. Yang KSK itu menginput datanya, Pak. Jadi kita mantaunya dari sini, gitu. Jadi misalkan di bulan Juni sudah kami ini kan, Pak. Nah, ini Pak, misalkan contohnya. Jadi kawan-kawan memang betul data harga itu memang sudah benar dari lapangan gitu, Pak. Dan dilengkapi open kameranya, Pak. Gitu. Ini nah, jadi misalkan di validasi kami tidak menemukan foto open kamera, kami akan konfirmasi lagi, Pak, dengan KSK-nya gitu. Apakah benar misalkan iya, apakah benar untuk misalkan komoditas ini tidak berubah gitu. Seperti itu, Pak. Terus kemarin saya lihat ada apa namanya imputasi yang harga tidak berubah tuh, kondisinya gimana tuh? Nah, gini Pak. Jadi setelah kami validasi, kami imputasi data yang tidak berubah dalam bentuk generate data, Pak. Jadi data-data yang tidak berubah setelah kami generate, sudah kami yakin bahwa hanya itu yang berubah, kami generate data, Pak. Jadi tujuannya data yang ini yang bisa melakukan hanya login pengawas tadi? Iya, Pak, pengawas, Pak. Gitu. Login pengawas. Jadi data-data yang tidak berubah itu juga tampil, Pak, untuk bulan berikutnya gitu. Misalkan ini ya. Di April. Enggak, maksud saya gini, kalau secara SOP, Mas Ardi, kalau secara SOP, generate data ini memang hanya bisa dilakukan oleh pengawas ya? Iya, Pak. Kalau di dalam kuesionernya sendiri, kuesioner harganya sendiri, berarti si KSK tetap mengisikan data yang sama dengan sebelumnya? Iya, Pak. Jadi sebenarnya Pak untuk generate data ini kan saya cuma pengen ini doang, apa namanya? Saya pengen memastikan gitu, generate data ini dilakukan setelah ada verifikasi
verifikasi dulu gitu. Itu Iya, Pak. di sistem ini di handle nggak? Iya, Pak. Di handle di pengawas, Pak, gitu. Jadi tujuannya gini, Iya. Pak, generate data ini kan dari lapangan kan KSK kan kalau untuk input data baru yang tidak berubah kan akan makan waktu gitu, Pak. Betul, Nah, betul, gitu. saya paham. Nah, jadi Ya. Nah, solusinya maksud saya kami gini, Mas Ardi. Maksud saya gini, saya paham itu. Bisa nggak sistem ini warning lah ya, jangan sampai nanti ada data yang tidak terisi oleh KSK, ya, itu lalu kemudian kita melakukan generate data. Oh iya, betul. Padahal tidak terisi oleh KSK itu bisa jadi memang benar ya datanya sama, atau jangan-jangan KSK tidak bertanya gitu loh. Oh, Nah ini kan iya, harus dibedakan nih. Itu betul, maksud Pak. saya. Nah itu tuh Iya. gimana tuh sistem ini harusnya bisa menghandle itu. Karena ini kan Iya. berjauhan ya antara KSK dengan itu. Iya, Karena betul. kalau misalkan langsung oleh pengawas dianggap di-generate, seolah-olah pengawas kan mengasumsikan apa yang dikerjakan KSK itu udah selesai semua gitu. Oh iya. Padahal bisa jadi kosongnya data itu ya bisa jadi ya ada KSK entah itu lupa ataupun sengaja Iya. belum bertanya gitu. Nah itu mungkin karena ini bicara sistem, menurut saya itu bagian yang harus di-handle gitu. Iya, Kalau Pak. secara manual kan kita langsung menanyakan kan, begitu Iya, dapat Pak. kuesioner, begitu datanya katakanlah kosong, bisa langsung kita tanyakan gitu. Iya, Ataupun iya. datanya dianggap ditulis sama dia sama misalkan gitu. Nah ini kan Betul, Pak. tidak ketemu nih. Makanya Iya, sistem iya. ini harus menghandle itu. Iya. Nah itu yang ini belum dilakukan ya di sistem ini ya. Iya, Pak. Belum, Pak. Mungkin untuk Oke. ke depan kami akan Kalau ini, Pak. belum nanti coba kamu masukkan itu di jangka menengahnya, misalkan seperti Oke, Pak. itu. Nanti bisa kamu tuliskan itu di poin apa tadi yang itu antisipasi itu apa tuh poinnya? Oh iya, antisipasi perubahan, Pak. Tuntutan itu loh, tuntutan Iya, Pak. perubahan ya. Iya. Itu bisa kamu ceritakan nanti di situ ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya, menarik nih memang fenomena ini saya sering menemukan gitu teman-teman melakukan ini. Cuma memang makanya pertanyaan saya sudah langsung ke teknisnya gitu. Karena memang kadang-kadang suka lupa. Oke, nggak apa-apa. Nanti buat perbaikan. Iya. Secara umum ini sudah oke. Terima kasih, Yang Pak. terakhir tadi siapa loginnya? Login Ini, Pak. kepala ya? Yang bisa Stakeholder, digunakan. Pak. Iya, stakeholder, kepala. Stakeholder. Iya, Pak. Ini Hah? kami kasih ini provinsi, Pak, untuk ini ya. Nah, Oke. ini Pak tampilannya, Pak. Oke. Jadi di sini penjelasan tentang apa itu SHPET dan SIPENOM. Terus ini juga untuk menguatkan data kami, Pak, kami juga ada panduannya gitu. Jadi kawan-kawan ngumpul di lapangan ngumpulkan data ini. Nah, ini hasil informasi datanya, Pak. Jadi misalkan dalam bentuk tampilan grafik ada nggak? Nah, itu Pak, mungkin belum ada Pak, kalau untuk tampilan grafik Pak. Belum ya? Iya, Oke, masih. kalau ini juga mungkin akan lebih menarik ya, karena kan ini lebih kepada user pengguna ya, stakeholder pengguna. Iya, ya. Kita langkah lebih bagusnya nanti coba dibuat tampilan grafiknya. Nah, kan biasanya programmer itu lebih paham lah. Nanti tinggal bisa dilihat mana data-data yang tidur, mana data yang ekstrim dan sebagainya lah. Kan ada batas berapa persen gitu ya, 200% atau berapa gitu perubahannya. Nanti silakan dimasukkan khususnya untuk yang stakeholder nih, karena stakeholder biasanya lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya grafis. Oke, saya pikir secara aplikasi ini sudah di jangka pendek ini sudah terpenuhi kebutuhan dari apa yang dirancang. Saya cuma minta ini nanti ditambahkan saja prosedur atau alur lah. Mekanisme program ini dibuat jalannya program, termasuk disesuaikan dengan yang tadi hak akses usernya. Jadi kalau si petugas katakan KSK alurnya gimana, kalau pengawas alurnya gimana, kalau si stakeholder alurnya gimana, paham gitu ya? Iya Pak, siap Pak. Nanti ditambahkan saja supaya bisa lebih informatif. Di laporannya Pak ya?
di Ya, laporannya. taruh di lampiran saja. Nah, taruh Oh, di di lampiran. lampiran nanti. Silakan Oke, Pak, siap. masukkan di lampiran. Yang lainnya saya pikir ini. Oh, kamu ngelampirin ini juga ya? Apa sih nih datanya? Saya pikir nggak usah kali ya. Contoh data itu di tabel berapa nih? Saya lihat kemarin. Nah, ini data tanaman pangan. Ya, mungkin nggak perlu semuanya, kali dimasukin di screenshot saja gitu. Judul satu halaman aja cukup. Contohnya saja supaya tidak terlalu bagus. Oke, laporan mingguan lancar. Ada kendala apa di laporan mingguan? Di laporan mingguan itu tadi Pak, karena karena kondisi WFH ini Pak, jadi komunikasi itu kadang-kadang lagi komunikasi terputus karena melalui sinyal gitu Pak, kan karena nggak ketemu Pak gitu. Terus untuk sosialisasi sebenarnya tuh kami tuh pengen Pak, cuma nggak berani gitu Pak. Sosialisasi ke stakeholder Berarti luar. kemarin Gitu. milestone sosialisasi nggak jalan ya? Untuk jalan Pak, tapi dalam bentuk ini Pak, jalan tapi dalam komunikasi Pak, bentuk komunikasi Zoom. WA Pak, WA Pak dan telepon. WA apa Zoom? Zoom WA meeting. Kalau ada Zoom meeting Pak untuk ini dan melalui WA dan telepon Pak, gitu. Jadi Oke, untuk menjaga keberlangsungan tim ini apa ya yang kira-kira akan dilakukan sama Ardi? Pertama kan udah Pak, bagus nih jalannya nih, hasilnya nih. Iya Pak. Pertama kita sudah dibuatkan SK kan Pak, tim ini bahwa tim ini resmi dan sudah bisa mereka masukkan ke SKP mereka Pak. Jadi kan sebagaimana ketahui Pak. Itu tertuang di mana itu? Untuk ini apa Pak? Tertuang di mana itu masuk dalam SKP mereka? Nanti Pak di 2020 nanti 2021 Pak gitu. Nah, terus itu kan buat kamu, buat mereka. Nah, gitu. Nah, nanti kami coba komunikasikan dengan Pak pimpinan Pak untuk supaya bisa tertuang di SKP mereka, ya, Pak. Oke, setuju. Gitu. Karena yang panitia kerja ini Pak ada yang fungsional gitu kan. Jadi cukup untuk menambah poin mereka gitu. Jadi harus tertuang di SKP. Ya. Nah, setuju saya. Cuma kalau bisa itu juga dituliskan di keberlangsungan bab berapa tuh, ya. Jadi untuk ini kan kamu keberlangsungan ini masih singkat nih nulisnya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, itu ditulis tuh kamu itu, makanya saya tambahkan di sini. Tuliskan rencananya, ya. Itu dalam rangka untuk keberlangsungan, menjaga tim seperti apa ya harus dilakukan ya. Nggak cuma sekedar pengen bikin nambah fitur aplikasi doang, tapi justru yang terpenting ini timnya gitu loh. Kan ini Ardi nggak bikin sendiri kan? Iya, di Pak. Programmer itu kan yang bikin kan. Nah, itu justru di situ. Kalau mau benar-benar bisa dijalankan jangka menengah jangka panjangnya itu harus diikat. Nah, silakan diskusi dengan Pak Yudis. Kira-kira apa nih yang bisa mengikat mereka? Salah satunya tadi bisa dengan SKP ya, sehingga memudahkan kontrol per bulannya bahkan dengan CKP-nya gitu ya. Iya, Pak. Tapi itu tolong ditulis di sini ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Oke, ya. Saya pikir cukup Pak Ahmad, makasih. Oke, terima kasih Pak Sarip, terima kasih Pak Yudhistira ya. Bagus sekali ya, luar biasa. Saya hanya sedikit saja untuk penutup. Nanti pastikan ya sistem atau sistem ya, pakai I atau pakai E nanti ya Ardi ya. Nah, itu karena kan nanti ini publish nanti akan dilihat itu pertama. Kedua, memang data harga secara keseluruhan atau fokus di data harga pedesaan itu juga perlu dipastikan karena ada penjelasannya kadang-kadang pedesaan, kadang-kadang data harga itu kan tidak apple to apple kan, data harga dengan data harga pedesaan. Kemudian yang juga penting tadi menarik itu keberlanjutan tim dan keberlanjutan pemanfaatan. Ini sudah dimanfaatkan sama tim. Sudah, Pak. Nah, jadi nanti memang dikawal sama-sama. Jadi memang persoalan kita di mana-mana, termasuk di Pusdiklat BPS, ya kita otokritik juga sama kita. Banyak sekali aplikasi yang dibuat. Di Pusdiklat itu ada aplikasi belasan.
Tapi memang yang dimanfaatkan berlangsung itu tidak semuanya. Jadi kita atau kritik aja nggak apa-apa supaya ini menjadi pembelajaran juga. Ada Pak Yudhistira, tolong Pak dikawal pemanfaatannya, bahwa ada kurang ada lebih itu biasa, ya. Cuman memang kalau memanfaatkan ini kan manusia, kalau ini kan benda mati nih. Jadi manusianya yang memang human center develop katanya. Jadi memang manusianya itu ya. Nah, kedua kadang-kala sistem juga kita harus update terus. Contoh misalnya, tadi ini kan mau melihat apa sih argumentasi harga itu naik atau turun, kan intinya sebenarnya itu kan. Iya, Pak. Sehingga konfirmasi tidak bolak-balik dari provinsi. Ini suatu inovasi. Hanya memang menjadi catatan apakah semua perubahan harus diberi alasan. Nah, itu penting juga. Apakah hanya perubahan-perubahan yang sifatnya mencolok baru dikasih alasan. Jangan sampai juga merepotkan teman-teman juga, semua harus dikasih alasan, itu satu poin. Poin kedua, alasannya itu jangan dibikin template. Faktor musim, faktor tenaga kerja, faktor apa, itu ujungnya nanti mereka mekanistik aja milih-milihnya itu. Saran saya dilepas saja untuk petugas. Ini misalnya ada permainan di Tengkulak, lepas saja, kemudian lagi musim hujan, lagi musim begal, maaf kan di sana lagi musim rambutan, terus harga apa namanya harga pupuk apa gitu, sehingga nanti di pengawasnya lah yang melakukan grouping, melakukan grouping itulah yang dikirim ke provinsi. Karena saya curiga, saya juga begitu tuh, kalau saya dikasih template saya tuh tinggal milih, jarang mikir gitu loh. Nah, contoh konkretnya, Pak Yudhistira kan lama juga di distribusi. Saya juga dulu di distribusi itu, di kuesioner itu blok catatan tuh nggak ada isinya. Padahal itu blok catatan itu adalah untuk mengcover informasi-informasi yang kira-kira itu menjadi fenomena sebenarnya. Tapi kosong terus itu. Nah, ini dibikin sistemnya gitu. Nah, jadi dibikin sistemnya, coba nanti jangan dibikin template. Kosongkan saja nanti tapi nggak apa-apa, ini jalan saya terus, kan artinya ini kan pengayaan masuk dalam tataran antisipasi perubahan. Ya, jadi ciri-ciri pemimpin yang luar biasa itu dia bisa membayangkan sesuatu yang kira-kira belum terjadi, visioner lah. Nah, itu dugaan-dugaan saya akan terjadi begitu. Bagus ya, dilanjutkan. Mohon dukungan dan bantuannya terus Pak Yudhistira. Ini untuk kita semua ini ya. Oke, saya apresiasi. Dan saya cukup. Silakan closing statement-nya dari Ardiansa. Oke. Thank you for has watch my seminar gitu, as a closing statement, as like John Collins said that good to great gitu, and also my dear coach Mr. Rizwan, Mr. Ahmad Ridwan said, don't think about result, just enjoy your process gitu. It's mean that about process. Yeah. So how to be great, not to forget about process, because with the process we can be a wise leader. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Pak Yudhistira, memang teman-teman ini harus dikawal terus untuk menjadi apa namanya pegawai yang berkelas dunia. Ya, jadi salah satu pegawai berkelas dunia itu penguasaan terhadap teknologi, penguasaan terhadap bahasa asing, smart ASN lah begitu. Dan Pusdiklat punya peran itu untuk mencetak smart ASN di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Pak Yudhistira, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Mardi. Pak Rizwan, Pak Sarip. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut rekodnya Pak Sarip ya, dengan Ibu Yayu. Ya. Wah, jaga jarak tuh. Udah berapa meter jaraknya tuh? Oke. Itu namanya nobar namanya tuh. Oke. Bapak Ibu, kita sampai pada peserta yang ke berapa? Terakhir lah. Ketujuh ya, Bu. Mbak Yayu dengan mentor Pak Sri. Silakan share screen, langsung presentasi
diberi waktu alokasi maksimal 15 menit. Silakan, Yayu. Nah, ini benar nih, satu laptop pakai InFocus ya? Iya. Ah, itu benar namanya nobar itu ya. Oke. Silakan. Oke. Oke. Yayu bisa berdiri, Yayu. Berdiri, Pak. Iya. Nah, kan lebih leluasa. Oke, Pak. Kan lihatnya di bawah, lihatnya kan di InFocus ya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Iswan. Yang saya hormati mentor atau pembimbing guru saya selama 3 tahun ini Pak, bukan mentor baru Aksi Perubahan ini, yaitu Bapak Insinyur Sriwiana Teguh Ananto yang telah membimbing saya dari Maret 2017 sampai sekarang. Terima kasih Pak ilmunya. Saya belajar banyak hal dari Bapak, bagaimana cara merencanakan dan cara memimpin. Yang saya hormati penguji Pak Syarif, ini pertemuan ketiga sebenarnya dengan Pak Syarif sebagai penguji kemarin waktu saya menjadi mentor Prajak 2017 gitu. Kemudian yang saya hormati juga Coach Pak Ahmad Rizwan yang mengajarkan pemikiran yang simpel, bebas sehingga bisa lebih kreatif. Kemudian yang terhormat Pak Mardi, terima kasih Pak atas bantuannya sehingga seminar jarak jauhnya berjalan dengan lancar. Saya akan mulai pemaparannya, yaitu judul aksi perubahan saya Gesit HKD Pak, yaitu Google Sheet Pelayanan Data Harga Konsumen Pedesaan. Di bawahnya itu ada linknya. Oke, linknya di sana. Jadi aksi perubahan ini Pak memang belum ada di Kabupaten Lebong. Ini baru saat inilah adanya gitu. Kenapa isu ini akhirnya terpilih? Karena memang di awal, di rencana aksi perubahan kemarin, memang banyak perubahan sedikit, Pak, ya. Banyak Pak Syarif. Kemarin kan dikasih masukan dari Pak Syarif sendiri, dari Coach, dan juga dari Pak Edi kemarin, ya. Pak Edi, gitu kan, akhirnya dari 3 isu strategis ini, saya konsultasi dengan mentor, akhirnya dipilihlah proses pelayanan data harga pedesaan yang lama ini yang akan kami angkat gitu. Kenapa itu? Karena ini kondisi saat sebelum aksi perubahan ini, yaitu pelayanan data harga ini Pak, datanya masih terpisah-pisah gitu. Jadi saat orang ingin meminta datanya, kita perlu merekap dulu lagi seperti itu dan apa yang dia inginkan gitu. Jadi prosesnya masih lama. Kemudian akses untuk menuju web entry di sini. Web entry di sini maksudnya harga pedesaan ini kan punya web entry-nya sendiri, Pak. Maksudnya lewat VPN gitu kan. Kemudian baru bisa join ke web entry tersebut dan akses ini hanya beberapa operator saja, Pak. Begitu, kemudian waktunya otomatis lama, Pak. Apalagi kalau pakai VPN dan web entry butuh juga sinyal yang lebih stabil gitu, Pak. Jadi saat orang meminta data ini, ya perlu proses lah, perlu menunggu waktu, tidak bisa langsung kita kasih gitu. Jadi pelayanannya saya merasa kurang prima dan Pak Teguh pun merasa ya harus diperbaiki ini. Gitu. Nah kemudian dari itu saya mengusulkan untuk membuat sebuah Google Sheet atau Gesit HKD yang di sana bisa mempermudah pengguna datanya atau pelayanan datanya. Datanya di sana ada terekap jadi satu, Pak. Kemudian datanya sudah siap dipakai di sini karena saya inginnya dari neraca wilayah analisis statistik ini kan dia menggunakan data harga konsumen ini untuk LKPDRB-nya, Pak, gitu. Jadi dengan data rata-rata kalau LKPDRB gitu, rata-rata setahun dan nah ini kita udah rekap di dalam Google Sheet itu, data rekapannya ada, dalam rata-ratanya juga ada, kemudian juga data untuk yang harga Susenas juga, Pak. Jadi kita sediakan juga untuk pertimbangan gitu, maksudnya bahan pertimbangan juga seksi sosial untuk menentukan rank harga Susenasnya. Nah, dengan ini juga akhirnya karena yang tadi kita harus merekap dan masuk web entry lagi, dengan adanya Google Sheet cuma satu link itu, jadi prosesnya lebih mudah, Pak, cepat gitu.
dan datanya juga diproses gitu. Ini milestone saya, jangka pendeknya ya tersedia aplikasi Google Sheet, dan jangka menengahnya ini early warning system, maksudnya ya ada warning untuk data tidurnya juga Pak, biar datanya lebih berkualitas seperti itu. Kalau kemarin-kemarin kan di web entry-nya belum terekap seluruh, jadi kalau melihat palingan melihat bulan ini, melihat bulan sebelumnya gitu loh Pak. Jadi gambaran data pergerakannya mungkin tidak bisa begitu terlihat gitu loh Pak. Kalau dengan sudah direkap seperti ini kan lebih cepat, jadi kita bisa memunculkan early warning system itu. Kalau datanya kira-kira udah 3-6 bulan gitu tidak berubah gitu kan, kita bisa validasi datanya dan menanyakannya gitu. Kemudian jangka panjangnya nanti adanya database harga konsumen yang up to date, karena ini kita mikirnya jangka panjang dan ini sangat gampang sih, sangat simple, bisa ya setiap orang ibaratnya yang akan diperbantukan di distribusi bisa menolong saya ini. Jadi saya rasa ini bisa terus seterusnya gitu loh Pak. Oke, dalam aksi perubahan ini saya merangkum kegiatan aksi saya kira-kira 10 ya. Ya oke, 10 item mulai dari persiapan rencana kerja koordinasi dengan mentor. Saya konsultasi dengan mentor itu alhamdulillah terlaksana tepat waktu, membangun tim aksi perubahan juga tepat waktu, membuat jadwal kerja juga terlaksana sesuai jadwalnya tepat waktu, melaksanakan rapat rencana kerja anggaran juga, melaksanakan rapat tim kerja, tersedianya database harga 1 tahun terakhir yaitu tahun 2019, penyusunan rancangan media Google Sheet-nya, data harga konsumen pedesaannya juga tepat waktu, melakukan uji coba alat bantu Google Sheet juga tepat waktu, melakukan perbaikan alat bantu juga tepat waktu, melakukan pemantauan dan sosialisasi juga tepat waktu. Alhamdulillah sih tepat waktu, Pak. Walaupun memang ada beberapa kendala, salah satunya ya seperti ya COVID-19 ini, jadi ada WFH dan untuk rapat sendiri ini agak susah Pak dilakukan untuk rapat yang banyak lah yang datang, dan kalaupun untuk melakukan rapat via daring, Zoom meeting atau segala macam, ini kita juga kesusahan karena sinyal Pak gitu. Jadi di sini ada beberapa anggota tim yang memang lokasi mereka juga untuk absen Kaizala, jangankan lagi untuk Google Meeting, untuk absen Kaizala aja mereka harus keluar rumah dan cari-cari sinyal gitu Pak. Di sini kendalanya sih. Jadi akhirnya ya rapatnya dengan yang terbatas, dan kalau bisa memang pas lagi piket ketemu, seperti itu aja sih Pak. Tapi itu masih bisa, semuanya masih bisa dikendalikan. Oke, manfaat nih Pak, manfaat aksi perubahan ini. Kalau kemarin memang saya settingnya ada eksternal dalam rangka untuk memenuhi data yang diinginkan juga dari Dinas Ketahanan Pangan Pak. Tapi kemudian ada masukan karena saya mau juga rank harga Susnas, jadi semuanya ibaratnya terbuka ya, dan kita masih ada datanya itu ibaratnya ada privacy juga, ada data-data yang mungkin kita tidak bisa kasihkan langsung ke mereka. Akhirnya ya udah pihak eksternalnya palingan ya ke provinsi saja gitu, ke distribusi provinsi saja. Kemarin Pak Budi juga sudah kasih masukan kan sebagai mentor saya waktu RAP yang datang gitu, waktu seminar RAP. Jadi di pihak internal ini neraca wilayah analisis statistik, data harga untuk LK perhitungan PDRB, kemudian Kepala BPS Lebong, yaitu meningkatkan kinerja BPS Kabupaten Lebong. Terus Pak Teguh juga bisa memonitoring kualitas data harga konsumen pedesaan. Kalau kemarin-kemarin kan hanya saya dan beberapa operator yang bisa lihat, dan terlalu ribet, misalnya Pak Teguh mau masuk VPN dulu dan web entry. Kalau sekarang Pak Teguh tinggal klik, sudah bisa memantau harga itu pergerakannya seperti apa. Kemudian di seksi sosial, ini bisa untuk data pembanding rekomendasi rank harga Susnas, gitu Pak. Kemudian ada KSK juga melihat data harga bulan sebelumnya. Kenapa? Karena saya memunculkan data setiap bulannya gitu loh Pak. Jadi KSK ini saat dia mau mendata harga konsumen, kita kasih dokumen dan dia itu butuh data juga bulan sebelumnya. Jadi biasanya kadang kita kasih dokumen lagi bulan sebelumnya atau daftar jaga seperti itu yang mereka tulis berulang-ulang. Jadi kalau ini menurut saya lebih praktis, dan saat sosialisasi juga KSK menilai, oh ya ini jadi berarti bisa paperless nggak gitu. Tapi sampai di sini sih baru kita menyediakan data harga bulan sebelumnya itu yang nggak harus mereka lihat lagi
dokumen sebelumnya. Oke, nilai kepemimpinan ini karena memang sesuai visi dan misi BPS yang kemarin ya Pak ya. Kalau yang terbaru kayaknya apakah masih sama, saya nggak tahu karena memang saya akses ini di bulan Ada visi, ada yang terbaru Pak, tapi nggak apa-apa. Oke, gitu ya Pak ya Pak. Visi dan misinya yaitu BPS menyediakan data yang berkualitas. Jadi dengan Google Sheet ini, dengan banyak pemantau juga, ibaratnya kepala juga bisa ikut memantau, berarti kualitas saya rasa memang bisa terjaga lebih baik, apalagi juga nanti ada early warning system, Pak. Kemudian di sini saya melibatkan stakeholder juga dalam tim, gitu. Kenapa begitu? Karena biar mereka merasa juga kepemilikan dengan Google Sheet ini, bahwa mereka juga butuh, ya udah saya ajak juga gitu loh, kayak neraca wilayah analisis juga saya ajak sebagai tim, dan TU juga saya ajak sebagai tim. Kemudian saya juga dengan melibatkan mereka jadi stakeholder, saya bisa memobilisasi mereka dengan lebih mudah. Kemudian saya membuat juga video-video dukungan, dan jelas penyederhanaan pelayanan Pak, tadi sudah saya jelaskan bahwa pelayanannya lebih gampang. Oke, ini awal Pak, identifikasi stakeholder. Promotor ada Kepala BPS Kabupaten Lebong, Kepala Bidang Statistik Distribusi Provinsi Bengkulu, KSK yang diperbantukan di Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Lebong. Ini karena saya tidak punya staf, Pak. Jadi hanya KSK yang diperbantukan di distribusi. Kemudian di Laten ada Kasubag TU, ada Bendahara, ada Kasih PDS Kabupaten Lebong, karena ya mereka secara tidak dibilang tidak butuh ya. Kalau pengaruh sih, pengaruhnya cukup besar. Kalau dibilang butuh banget sama harganya mungkin belum, Pak. Nah, di sini, di Defender, saya kasih PLH, kasih neraca wilayah BPS Kabupaten Lebong, karena untuk LKPDRB. Kemudian seksi sosial, karena untuk rank harga juga. Kemudian di apatetik ada Kepala Seksi Statistik Produksi, Kepala Seksi Keuangan dan Harga Produsen BPS Provinsi Bengkulu. Nah, dari sini, saya sudah melakukan beberapa teknik komunikasi, salah satunya pendekatan, ngobrol bareng, ada diskusi gitu kan. Atau kalau yang belum sempat ngobrol langsung via WA, tapi rata-rata semua udah saya lakukan via ngobrol tatap muka langsung sih Pak, saat-saat piket gitu kan. Jadi dari TU sendiri, ke Subag TU yang tadinya jadi Laten, karena saya ajak menjadi ketua tim administrasi, dan luar biasa juga dia bantu saya sampai saat ini pun dia bantu, dia menjadi promotor Pak, dia sangat mendukung aksi perubahan saya. Kemudian juga neraca wilayah analisis statistik yang di Defender, saya jadikan ketua tim teknis, karena saya memang butuh semacam LK-nya butuh seperti apa, itu sebenarnya lebih dia juga yang tahu untuk LK gitu kan. Jadi saya jadikan dia ketua tim teknis, jadi dia jadi promotor. Kemudian ada Kepala Seksi Statistik Produksi yang jadi apatetik menjadi Defender. Di sini karena Kepala Seksi Statistik Produksi ini lebih senior dari saya, jadi saya banyak juga bercerita tentang dia, gimana seperti waktu itu aksi perubahannya dia seperti apa, dan dia kasih masukan juga, dan dia juga datang saat sosialisasi, cukup mendukung aksi perubahan saya, dan nanti ada di videonya. Kemudian di sini tetap Bendahara BPS Kabupaten Lebong. Ini karena memang terkait, saya memasukkan dia kemarin di anggota tim sih, tapi memang karena sampai sejauh ini saya belum butuh anggaran gitu kan, pencairan gitu loh maksudnya. Karena Bendahara ini kemarin saya upload saat saya butuh anggaran aja sih Pak gitu, kayak misalnya mencetak laporan gitu. Jadi masih di sini, dan juga karena yang bersangkutan ini memang lagi jarang juga masuk ke kantor, lagi hamil, jadi WFH lebih banyak. Kasih IPDS masih di sini karena memang dia lagi masih sibuk entry Susnas, dan pengolahan pemetaan juga seperti itu. Dan saya rasa cukup untuk KSK yang diperbantukan di seksi distribusi menangani Google Sheet ini gitu. Paling dia kasih masukan sedikit saja gitu, nggak terlalu ini, karena sudah bisa
sudah bisa di-cover oleh KSK itu sendiri. Kemudian Kepala Seksi Keuangan dan Harga Produsen BPS Provinsi Bengkulu, dia memang tidak berubah, masih di apatetik. Pertama karena memang posisinya di Bengkulu dan di sini juga di Kabupaten Lebong ini agak masih susah untuk keluar masuk, Pak. Maksudnya kalau keluar pun nanti diperiksa dan segala macam. Dan juga kalau saya hubungin via WA, yang bersangkutan ini memang per April kemarin dilantik jadi Kepala Kabupaten Aceh Singkil dan posisi dia masih kosong sih. Oke. Jadi aksi perubahan ini bisa menyelesaikan masalah, yaitu yang jelas mudah dan cepat, dan ya lebih menarik lah daripada kita masuk web entry dan segala macam. Terus perubahan kinerja pelayanan, data harganya lebih berkualitas, data LKPDRB dan rank harganya terpenuhi. Kemudian ada memang antisipasi tuntutan perubahan, mudah diadaptasi, saya rasa sangat mudah, ini kan Google Sheet juga, lebih gampang lah, dan peningkatan pelayanan otomatis lah ya, ini dari yang tadinya lama, jadi lebih praktis dan cepat dan bisa diakses lah oleh pihak internal yang saya kasih linknya tadi itu. Begitu, dan memang linknya nanti itu diprotek, tidak bisa mereka edit, hanya saya dan KSK yang membuat ini saja yang bisa mengedit itu semua. Oke. Setelah itu, karena untuk ke jangka panjang, ini komitmennya sebagai komitmen untuk keberlanjutan aksi jangka panjang ini, aksi perubahan ini jangka panjang, saya masukkan aksi perubahan ini ke draft formulir sasaran kinerja pegawai negeri sipil 2021, mulai dari yang dibintangi ini, menyusun rencana kegiatan survei harga pedesaan. Ini juga yang bertanda bintang adalah salah satu, bukan salah satu ya, maksudnya termasuk juga kegiatan yang akan mendukung kualitas data aksi perubahan ini. Kemudian ada di sini yaitu penyempurnaan aksi langsung, bahwa menyediakan database harga pedesaan yang up to date, Pak. Dan sudah ditandatangani kepala. Oke, kemudian kalau video apakah perlu ditampilkan, Pak? Nanti aja kalau memang diperlukan, nanti aja. Oke. Jadi kalau tampilannya seperti ini, Pak. Jadi kita akses saja di s.bps.go.id/sheet-shpet. Ada LKPDRB. Nah, jadi ini komoditas-komoditas di sini adalah komoditas-komoditas yang diinginkan di LKPDRB, yang dibutuhkan gitu. LKPDRB. Harga satuan kita buat sesuai dengan kuesioner HKD, harga konsumen pedesaan, kemudian ada harga bulan Januari, harga setiap bulannya, kemudian ada rata-rata, harga rata-rata 2019 gitu. Karena yang dibutuhkan oleh PDRB adalah harga rata-rata ini, Pak. Jadi nanti neraca wilayah analisis statistik tinggal mengambil harga rata-rata ini, kemudian tinggal dikonversikan saja ke harga satuan yang diinginkan LKPDRB. Kalau nggak salah per ton kayaknya. Ada per ton dan beberapa bagian lah. Di sini komoditasnya semuanya tidak kok kelihatan ke sini sih. Jadi tidak semua yang ada komoditasnya, Pak, maksudnya harganya tidak semua komoditas ada harganya tersedia begitu harganya di Kabupaten Lebong itu sendiri. Apa? Iya, ini jadi udah paketannya seperti itu. Jadi memang tidak saya hapus karena memang paketannya seperti itu, bahwa memang ini menggambarkan bahwa ya kalau tidak ada memang bukan tidak diisi, tapi memang tidak tersedia begitu. Jadi tinggal masukin nilai rata-ratanya tadi ke LKPDRB yang dibutuhkan. Dan kenapa ini saya buat bulanan juga, Pak? Takutnya nanti seperti ini kalau... Sebentar ya, yuk kita tampilan SKP nih. Di stop dulu, di stop dulu, tampilkan yang tadi yang dibicara. Di stop dulu yang ini. Oh iya, iya. Nah, ini tampilan SKP. Ya, sorry, Pak.
Sorry. Ini saya lupa. Oke, ini Pak. Muncul ya Pak ya? Ya, muncul. Oke, ini nanti di sbps.go.id /shpet gitu. Jadi komoditas di sini adalah sesuai dengan komoditas di LKPDRB. Yang diinginkan di LKPDRB. Jadi nanti neraca wilayah analisis statistik yang dibutuhkan adalah nilai rata-rata setahun, Pak. Jadi dia mengambil nilai rata-ratanya, kemudian dia tinggal mengkonversikan ke satuan harga yang diinginkan LKPDRB. Karena satuan harganya berbeda dengan yang saya sediakan. Karena yang saya sediakan ini sesuai dengan dokumen kuesioner di kuesioner harga konsumen pedesaan. Kemudian untuk rank harga sendiri, Pak, saya membuat beberapa kecamatan. Jadi satu dokumen itu diwakili oleh 2 sampel kecamatan. Kenapa saya bedain per kecamatan juga? Karena kadang di rank harga itu juga butuh harga yang lebih detail gitu. Jadi sampai per kecamatan. Oke, saya buka di kecamatan ini semua komoditas, paket komoditas yang ada di kuesioner harga konsumen pedesaan. Setiap bulan ini datanya ada, data per bulan. Kemudian, karena ini rank harga, jadi yang digunakan oleh Susenas adalah harga terendah dengan harga tertinggi. Ini bisa jadi pembanding dia, seperti itu, Pak. Komoditas sayuran dan selanjutnya juga hampir sama saja. Sama sih, Pak. Hanya beda kecamatan aja. Seperti itu. Lagi ya, tadi SKP sudah selesai. Sudah sih, Pak, tinggal ini saja video kalau memang mau ditayangkan, linknya itu sudah saya sediakan sih, Pak. Tadi di-share di grup. Begitu, Pak, apa mau ditampilkan, Pak? Bosan, nanti aja. Oke aja. Karena memang di sini juga ada dukungan dari beberapa testimoni dan beberapa dukungan dari kepala dan teman-teman juga dan neraca wilayah analisis statistik. Oke, Pak, demikian paparan dari saya. Saya serahkan kembali ke Coach Pak Ahmad Rizwan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Bu Yayu atas paparannya, menarik ya. Jadi tadi sudah dipaparkan capaian-capaian pada saat implementasi aksi perubahan. Ya, jadi nanti diupdate saja, visi kita sudah berubah ya. Jadi visi kita sekarang lebih spesifik, penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Ya, jadi nanti mungkin di website sudah ada itu. Kalau kemarin kan pelopor data statistik terpercaya untuk semua ya. Kalau sekarang sudah fokus penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Jadi ada 4 misi. Oke. Menarik ini paparan ya. Jadi asar ya. Kita dengar azan sebentar ya. Oh, belum azan, masih ngaji. Silakan Pak Sri, tanggapannya, masukannya, informasi-informasi tambahan terkait dengan implementasi maupun keberlanjutan proyek dari Yayu. Silakan Pak Sri. Ya, ini didesinfektan dulu nih karena menggunakan ya. protokol kesehatan. Protokol kesehatan harga mati, Pak. Iya, makanya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak penguji dan pembimbing yang saya hormati dan Saudari Yayu selaku peserta yang saya hormati. Langsung saja komentar saya. Saya hanya ingin menyoroti yang pertama mengenai proses dari tersusunnya aksi perubahan ini. Menurut saya, karena saya juga melakukan mentoring terhadap kegiatan Saudari Yayu ini, prosesnya ketika mulai dari menemukan masalah, beliau sudah melakukan sesuatu yang benar dengan langkah-langkah yang tepat gitu, mulai dari bagaimana kondisi terkini di BPS Kabupaten Lebong, kemudian kondisi yang diinginkan dan gap yang kemudian beliau lakukan aksi perubahannya.
Nah, salah satu gap yang kita temukan adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk melayani seksi lain atau dibutuhkan dari seksi stage distribusi ini yang selama ini lebih lambat atau mungkin prosesnya tidak secepat yang diinginkan, itu bisa dilakukan. Karena seperti PDRB, seperti kita tahu dengan adanya kebijakan sekarang bulan Februari sudah terbit dan seterusnya, kemudian Sosyenas juga pada bulan Februari harus sudah ada ring harga dan seterusnya, makanya ini membutuhkan penyediaan data harga yang lebih cepat. Dan inilah gap inilah yang kemudian dicoba diisi oleh atau melalui aksi perubahan yang disampaikan oleh Saudara Yayu tadi yang telah kita ini bersama-sama. Jadi dari sisi proses saya melihatnya ini sudah benar sesuai dengan sistematika yang seharusnya begitu. Yang kedua dari sisi output, saya juga melihat bahwa apa yang dihasilkan dari proyek perubahan ini sederhana sekali. Tetapi sederhana bukan berarti kemudian menjadi tidak kurang manfaatnya. Justru dengan kesederhanaan kemudahan inilah yang bagi penggunanya seksi statistik transwilayah dan seksi statistik sosial ini juga lebih mudah memahami. Karena itu tanpa melalui tool, tanpa melalui manual, karena ini sudah merupakan kebiasaan sehari-hari, sehingga kemudian kedua seksi ini bisa memanfaatkan ini dengan mudah. Itu salah satu yang saya melihat dari keunggulan aksi perubahan ini. Kemudian karena perlu ada jaminan bahwa aksi perubahan ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, makanya kemarin saya sudah meminta pada Saudari Yayu sesuai dengan juga kebijakan dari Pusdiklat untuk menerapkan itu di SKP. Hanya bedanya di SKP-nya karena ini merupakan kegiatan sehari, tentunya sudah menjadi kegiatan yang memang wajib dilakukan. Karena itulah saya tidak meminta yang mungkin lebih detail, tapi cukup yang ada di sana itu ditandai. Mulai dari perencanaan, pengawasan, pengentrian, yang semuanya adalah bagian dari aksi perubahan yang sebenarnya dilakukan oleh Saudara Yayu ini, yang muaranya adalah sebenarnya di gesit itu. Tapi karena prosesnya adalah mulai dari awal, sehingga itu sebenarnya sudah ada di SKP. Kemudian yang keempat, ini saran. Saran ini bukan hanya sekedar untuk Bu Yayu, tapi mungkin juga ke teman-teman yang lain di Pusdiklat juga, karena menginginkan adanya keberlangsungan, keberlanjutan, saya menyarankan untuk proses aksi perubahan yang berkelanjutan ini juga disusun semacam analisis risiko. Analisis risiko, sehingga nanti peserta atau yang pelaksana dari aksi perubahan ini tahu antisipasi apa yang harus dilakukan, sehingga pada akhirnya kegiatan jangka panjang dari aksi perubahan ini bisa terlaksana dan apa kendala-kendalanya. Jadi dengan analisis risiko ini mungkin akan bisa lebih menyempurnakan lagi kegiatan aksi perubahannya. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri atas semacam testimoni, dukungan, dan tadi diakhiri dengan masukan, nanti akan kita tanggapi dan nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya Pak Sarip, silakan Pak Sarip. Ya, terima kasih Pak Ahmad Rizwan yang terakhir penampilan ya. Terima kasih juga Pak Mentor. Aduh, selamat bertemu kembali. Atas bimbingannya buat Saudari Yayu ya, Pak Sri. Kemudian di seminar ini juga bisa hadir. Saya lihat juga videonya cukup aktif dalam timnya aksi perubahan Mbak Yayu ya. Oke, yang pertama kalau nggak salah waktu pas seminar rancangan sempat juga ya saya sampaikan gitu kan. Karena memang yang rencana awal dulu kan dibuat mau pakai Android ya, Mbak Yayu ya. Ya benar Pak. Nah, kira-kira bisa nggak dituliskan di dalam laporan ini ya sebagai sebuah penjelasan
kenapa kemudian tidak menggunakan tadi Android ya, disertai alasannya ya, terutama dari sisi baik dari sisi teknis maupun yang non teknisnya gitu. Dari laporan yang ada sih saya belum mendapatkan informasi itu ya, secara lengkap lah. Karena memang ya di satu sisi rancangannya ini dilampirkan gitu kan, yang dalam rencana membuat dengan Android itu, tapi kemudian di laporannya digunakan Google Sheet. Itu satu. Terus kemudian yang kedua tentunya mesti disampaikan juga gitu ya, ketika sudah memilih dalam dengan aplikasi Google Sheet ini mesti disampaikan target dan tujuan yang dicapai itu apakah memang sudah semuanya bisa akomodir dengan Google Sheet ini gitu. Karena memang kita memahami dalam pelatihan kepemimpinan ini tidak semata-mata aspek teknisnya ya, artinya aspek output dalam bentuk aplikasinya yang kita ingin lihat, tetapi justru lebih kepada faktor manajerialnya, bagaimana seorang, katakan dalam hal ini peserta, bisa membuat sebuah keputusan, apalagi dengan target ataupun waktu yang cukup singkat dan juga keterbatasan yang ada. Nah, menurut saya dengan adanya penjelasan itu yang barusan saya sampaikan, itu bisa menjadi nilai lebih dari implementasi yang dilakukan dalam aksi perubahan ini. Silakan kalau mau ditanggapi dulu. Iya Pak. Ini duduk atau berdiri nih Pak? Ya Pak. Bebas saja, enaknya gimana? Oke. Iya benar Pak, kemarin memang kan salah satu juga masukan dari Pak Syarif dan masukan Pak Edi bahwa ya udah kenapa kamu pakai Android padahal kalau misalnya Google Sheet aja udah bisa mengakomodir apa yang kamu inginkan. Dan juga kemarin juga saya juga menjelaskan kan bahwa untuk Android sendiri dari faktor SDM-nya itu juga kami terbatas gitu loh Pak, karena memang di sini PDS hanya satu yang komputasi dan edukasinya. Jadi memang alhamdulillah sih karena memang masukan dan saran-saran itu akhirnya saya pikir oh iya juga untuk keberlanjutannya juga di awal di sampai jangka panjang nanti saya kesusahan juga sendiri. Ya di situ memang belum saya masukin sih Pak, karena saya agak bingung juga apakah harus saya masukin atau apa, mungkin kelupaan nanti di kira-kira itu nanti di bab berapa itu Pak Syarif? Di aksi perubahan itu aja ya Pak ya? Di bab 2 itu saja apa saya ceritakan. Waktu dokumen, sorry, saya agak lupa. Waktu dokumen seminar rancangan, ya revisinya, itu yang kamu tulis apa? Memang akhirnya berubah Pak, gitu loh. Sudah tidak Android lagi, judulnya? Tapi judulnya pemanfaatan Google aplikasi gitu, aplikasi Google gitu. Berbeda di judul sih Pak. Di judul tapi, seminar RAP-nya ya? Ya, berbeda di judul, tapi tetap dipakai Google Sheet sih gitu. Memang yang di rancangan aksi perubahan ya. Ya artinya ketika gimana? Iya, kemarin akhirnya jadi ada perubahan judul ini Pak, karena memang dibimbing juga sama coach bahwa kok kalian judulnya terlalu maksudnya old banget lah gitu, ibaratnya terlalu ini yang muda lah, yang lebih santai lah, yang lebih ringan kayak gitu. Makanya akhirnya saya ya udah deh saya rubah gitu kan judulnya gitu Pak, agar dia lebih menarik gitu kan, tidak terlalu membosankan semacam. Ya saya rasa sih skripsi juga pun harusnya bisa lebih menarik, bisa orang pengen baca gitu Pak. Oke, pada saat kamu mulai implementasi
ya setelah dari Pusdiklat itu sudah melakukan pembahasan dengan tim dan juga atau mungkin programmer gitu sudah langsung menggunakan Google Sheet atau masih berpikir yang lain? Enggak, Pak. Memang sudah saya tetapkan memang Google Sheet. Sebenarnya sih juga dari pas pulang saya konsultasi lagi, ngobrol langsung sama mentor gitu kan. Yang tadinya di Android, Pak, saya jadi mau ke Google Sheet gitu kan. Kalau mentor sih setuju banget karena memang juga melihat SDM dan nanti keberlanjutannya gitu, Pak. Walaupun misalnya saya tidak lagi di distribusi, kalau Google Sheet kan bisa siapa saja gitu loh, Pak. Bisa lebih memahami ini, tidak perlu seorang programmer khusus gitu loh, Pak. Yang membangunnya siapa ya Google Sheet-nya ini? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Yang membangunnya, yang membuatnya Google Sheet lengkap ini siapa? Oh, yang membangunnya yaitu KSK yang diperbantukan di seksi saya gitu, namanya Harida Nurfadila. Yang kemarin tadinya mau bikin Android itu? Bukan, Yang tadinya Pak, mau bukan. bikin pakai Android? Bukan? Bukan. Enggak. Kalau kemarin sih yang Android saya hanya berpikir ini karena memang saya juga punya kenalan programmer, tapi pas saya hubungin lagi dengan kondisi juga seperti ini kayaknya udah nggak memungkinkan gitu kan. Memang keponakan sih sendiri kemarin rencananya seperti itu, tapi dia sendiri pun masih kuliah dengan jadwal yang padat dan dia bilang aku tidak bisa menyelesaikan ini, ya sudah akhirnya saya sudah ya udah Google Sheet aja gitu. Oke, ya jadi poin saya sebetulnya tadi ya di awal saya sampaikan bahwa unsur manajerial di sini juga menjadi penting. Namun memang harus kamu jelaskan gitu ya, karena kan keputusan mengambil katakanlah membuat aplikasi dengan pemanfaatan Google Sheet itu juga kan waktunya cukup singkat gitu kan dari kita seminar itu tidak didesain dari merancang di awal gitu ya pada saat masih di Pusdiklat. Nah mungkin kalau kamu masih bisa mengingat itu bisa dituangkan dalam bentuk laporan, nanti tuliskan saja di capaian hasil ya sebelum menjelaskan pembuatan aplikasi gitu ya di Google Sheet itu. Jadi ketika menjelaskan capaian hasil kamu bisa ceritakan itu tadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang barusan disebutkan lah ya, entah itu kelebihan Google Sheet, terus kemudian kekurangan dari sisi programmer, kekurangan dari sisi kalau programnya kayak Android, ya. Dan juga lebih penting lagi adalah tadi keberlanjutan ya, maintenance-nya lah. Itu kalau menurut saya bagian dari yang juga harus dijelaskan yang telah kamu lakukan sebagai seorang pengambil keputusan lah, katakanlah di sini leader di seksi. Karena kalau itu tidak ditulis juga tidak ada pembelajaran jadinya buat orang lain ketika mendapatkan sebuah tantangan dalam waktu yang singkat harus melakukan perubahan metode ataupun pola penyelesaian masalah. Itu ya, yang ini tolong ditambahkan. Iya, Pak. Kemudian kalau dari sisi tadi ya Google Sheet-nya itu sendiri sejauh ini sudah dimanfaatkan oleh stakeholder Susenas dan LK PDRB itu siapa? Neraca ya? Sudah belum? Iya, Pak. Iya. Kalau di Neraca sih sudah, Pak. Di Neraca sudah. Karena memang dia kan untuk data 2019. Kalau output dari Google Sheet yang kamu bikin ini? Iya, kalau untuk di Pak? Di rank harga sendiri karena ini memang baru kami masukkan 2019 ya, rank harga Susenas, dan kami baru masukkan ke 2019 dan Susenas pun kemarin belum, mungkin nanti September ini Pak baru jalan ya. Ya, gitu Pak digunakan. Oke. Yang tadi ya pertama yang di pemanfaatan LKPDRB oleh si Neraca ya. Itu kamu jelaskan nggak? Kamu uraikan nggak? Di laporan? Belum Pak, belum diuraikan. Nah, itu lagi ya. Kan kamu punya bab tadi kan?
kemanfaatan, keberlangsungan, terus apa tadi tuntutan perubahan gitu. Ya pointer-pointer itu ya yang diberikan oleh coach itu dibuat untuk apa namanya memberikan kepada penulis untuk diceritakan. Karena kalau yang ditulis hanya sebatas outputnya saja, ya ini diklat teknis jadinya gitu. Sementara ini adalah diklat manajerial kepemimpinan yang justru yang diinginkan adalah bagaimana bisa mendapatkan pembelajaran gitu. Makanya nanti kan setelah seminar ini ada mata pelatihan berbagi pengalaman ya dalam hal kepemimpinan. Nah, poin saya adalah hal-hal seperti itu, kemanfaatan oleh stakeholder dari output yang sudah kamu buat ini, itu mestinya yang diceritakan. Sehingga pointer yang tadi sudah diberikan oleh coach itu, ya memang akhirnya jadi bisa terinformasikan gitu ya oleh teman. Ya walaupun saya lihat ada ya di video ya, testimoni. Cuma kan kalau video testimoni itu kan lebih ya namanya video kan, ada acting lah, artinya sesuatu yang tidak itu sebatas pengakuan gitu ya dari sisi mereka. Tapi dari sisi kamu juga bisa menjelaskan itu. Bagaimana sih kamu bisa meyakinkan kepada stakeholder luar gitu ya bahwa ini tidak semata-mata hanya untuk kebutuhan seksi saja gitu. Justru yang dibuat ini adalah outputnya bisa dirasakan oleh yang lain gitu ya. Dalam hal ini unit kerja lain ya, itu bisa menjadi sebuah outcome dari output yang sudah kamu hasilkan. Nah itu baiknya dituliskan dalam laporan ya. Kalau yang Susenas itu belum bisa karena memang waktunya kemarin tidak pas ya. Nah bisa masuk di dalam keberlangsungan kali ya, keberlangsungan di poin berapa tuh terakhir kali ya. Rencana ya bisa masuk kalau September berarti di jangka menengah lah ya. Nah jangka menengahnya tuh kamu tuliskan tuh, itu juga belum ada ya. Jadi artinya pemanfaatan output dari aplikasi ini oleh stakeholder Susenas. Kan itu juga tidak semata-mata didiamkan mereka memakai kan, pasti juga harus ada koordinasi dan sebagainya gitu. Nah itu juga dibuat tuh, makanya kalau bisa di dalam komitmen tindak lanjutnya yang jangka menengah jangka panjangnya itu dibuat agak lebih rinci, kalau bagus satu per bulan gitu ya, supaya bisa ketahuan nanti apa yang akan dikerjakan di jangka menengah jangka panjang. Ya lagi-lagi tadi ialah diklat kepemimpinan yang juga diinginkan adalah adanya sharing dari keberhasilan kepemimpinan ini. Oke, itu terkait dengan awal ya latar belakang lah katakan ataupun adanya rencana perubahan di capaian hasil lalu kemudian di kemanfaatan untuk dari output oleh stakeholder lain. Nah, bisa juga itu sebetulnya diceritakan tuh di aktualisasi kepemimpinan ketika kamu menjelaskan stakeholder. Tadi kan ada ini ya perubahan kuadran ya. Iya Pak, perubahan kuadran. Di perubahan kuadran itu kalau menurut saya sama tadi, mestinya bisa diceritakan tuh keberhasilan atau katakanlah output lah ya, output dari sini kemudian kamu bisa menjelaskan kepada stakeholder sehingga rasa tertariknya mereka bisa berpindah gitu dari yang tadinya rendah misalkan ke yang tinggi. Nah, kalau yang pengaruhnya pindah dari rendah ke tinggi itu siapa tadi ya? Ada nggak? Neraca wilayah analisis statistik, Pak. Dari Defender ke promotor. Dia juga sebagai ketua tim. Dari Defender. Oke. Apa kira-kira yang membuat kamu menyatakan dia pengaruhnya jadi lebih tinggi? Karena memang pertama seperti ini, Pak. Realnya apa? Oke, jadi pertama yang saya memang ingin melayani dia juga gitu. Jadi saya melibatkan dia untuk membantu saya menyusun tampilannya gitu Pak. Jadi kalau dia tidak membantu saya kan saya juga kebingungan nih Pak.
apa sih yang dibutuhkan LKPDRB gitu loh. Jadi makanya dari situ berarti kan dia juga akhirnya mempunyai pengaruh yang cukup besar atas keberhasilan aksi perubahan yang saya buat ini, Pak. Itu salah satunya. Ini satu. Tapi yang di RA. Kalau yang sosial? Kalau yang sosial memang dia tetap di Defender, Pak. Vendor ya, tetap ya? Ya. Sama yang produksi juga tidak kamu juga jelaskan gitu. Seperti kamu menjelaskan yang neraca. Kalau di produksi memang dia pindah ya Pak, dari yang tidak ketertarikan dan pengaruhnya rendah gitu ya di apatetik, memang pindah menjadi ke Defender gitu kan. Kenapa? Karena memang saya juga dapat beberapa masukan dari dia dan sebagai senior juga kan, bahwa ya udah memang aksi perubahan ini tidak perlu yang yang terlalu muluk-muluk, yang penting bisa dikerjakan juga. Dari pengalaman dia juga, karena dia senior kan, gimana dia memanage sebuah kerjaannya itu, dan juga dia juga memberikan dukungan dengan hadir di sosialisasi dan juga memberikan testimoni. Kalau buat sesi produksi, apa sih yang membuat dia tertarik? Memang digunakan juga kah data output hasil Google Sheet ini? Sebenarnya bisa jadi dia gunakan juga Pak, karena memang kan ada di sana ada untuk bahan pangan sih. Apa sih, beberapa kan memang komoditasnya juga, komoditas-komoditas yang terkait dengan pertanian Pak, gitu kan, karena memang ada keterkaitan juga dengan distribusi juga, dan juga LKPDRB ini juga nanti mungkin ada perkembangannya nanti Pak. Permintaan sih dari neracanya juga. Kalau bisa nanti di Google Sheet ini diberikan juga kolom untuk produksinya gitu Pak. Tidak cuma harga tapi produksinya. Makanya mungkin nanti juga akan kerjasama ke produksi gitu loh Pak. Ke seksi produksi. Ya, artinya poin itu sudah tersampaikan belum sebelumnya? Saat kemarin implementasi? Belum sih Pak, belum tersampaikan. Ya, poin saya gini. Jadi apa yang kamu jelaskan di dalam perubahan pemetaan stakeholder ini ya di kuadran-kuadran ini, ya mestinya bisa kamu jelaskan ya dari hasil komunikasi ya, strategi komunikasi yang sudah kamu lakukan kemarin. Ya bahasa sederhananya kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu pindah dari kuadran ke satu ke yang lainnya. Contohnya tadi neraca wilayah ya. Setelah kamu bersosialisasi, kemudian berinteraksi dan melibatkan dia gitu, bahkan masuk dalam usulan dan pembuatan itu. Nah itu kan sehingga ada pengaruh yang bertambah gitu kan, seperti itu. Nah yang lain pun mestinya juga sama gitu ya. Iya sih. Sebenarnya kalau memang ya itu ada ya dalam penjelasannya ditulis gitu. Iya. Sebenarnya sih memang laporan kayak tulis sih Pak, sedikit Pak di laporan, tapi tidak terlalu jelas seperti saya menceritakan seperti ini kepada Pak Syarif, karena memang saya agak susah untuk membahasakannya lewat tulisan gitu Pak. Saya hanya menceritakan poin-poin aja bahwa yang neraca berpindah karena memang dia juga sudah saya ajak menjadi tim, dan juga dia juga memerlukan ini LKPDRB, dan saya juga membutuhkan format LKPDRB-nya seperti apa. Ya nggak apa-apa, namanya kan semua dalam proses pembelajaran ya. Artinya masalah penataan kalimatnya nanti kurang pas ya kan, nanti bisa diperhalus. Tapi poinnya adalah itu ada gitu. Poin kejadian ataupun saat kita implementasi itu ada, sehingga kita tidak kehilangan informasi. Artinya kalau coba masalah tadi ya penataan kalimat, itu bisa berikutnya lah. Jadi kan
Kalau ini dibaca ulang lagi juga pasti akan ada kalimat-kalimat yang memang ini maksudnya apa ya, kira-kira kayak gitu. Karena memang kita juga tidak sempat untuk satu persatu kalimat kita cek. Gitu. Hanya kalau itu memang tidak ada kan menjadi hilang informasinya. Poin saya di situ. Gitu. Ya, hanya adanya ya, sih ada. Ya, intinya tadi ya, silakan ditambahkan saja. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang terakhir ini ya mungkin karena buru-buru kali ya, atau gimana nih? Masih ada format-format yang tidak sesuai, ya walaupun tidak terlalu substansi, tapi ya agak mengganggu juga gitu kalau di luar kita gitu yang membacanya. Jadi paragraf, spasi, rata kanan, rata kiri, apa ya. Itu coba tolong nanti dicek ulang ya sebelum nanti dikirimkan sebagai sebuah revisi laporan ya. Ini sebatas yang bisa saya cek, saya berikan. Bukan berarti yang tidak saya koreksi paragrafnya terus kemudian didiamkan gitu ya. Kalau emang ya menurut kamu tidak sesuai dengan outline yang diberikan, gitu, tolong dirapikan. Oke, nah apa satu lagi lah kalau tadi terakhir ini sekarang satu lagi. Untuk menjamin keberlangsungan tadi ya output ini, katakanlah hasilnya ini jangka menengah, jangka panjang atau bahkan pemanfaatan oleh yang lain, kira-kira apa yang akan Yayu lakukan? Khususnya dengan anggota tim yang kemarin sudah mengerjakan. Gimana Pak? Maaf Pak. Sudah lagi Pak? Ya, untuk menjamin keberlangsungannya, apa yang akan Yayu lakukan terhadap anggota tim yang kemarin terlibat? Kalau untuk menjamin keberlangsungan ini Pak, karena memang pertama ya, karena ini juga mudah ya, pertama ya memang saya menugaskan juga untuk yang pembuatnya ini, bahwa salah satu tugasnya setiap bulan selain membantu saya mengentry dokumen ini, mengentry dokumen harga pedesaan ini, juga selalu mengupload nantinya saat data sudah divalidasi atau dikonfirmasi dari pusat, itu langsung diupload. Kemudian juga saya menjelaskan lagi nanti bahwa karena ini baru 2019 kan, berarti kan mungkinan nanti ada kasih neraca wilayah analisis statistik ini juga masih butuh di tahun-tahun berikutnya. Maka ya memang ini juga masih butuh juga dia untuk memantau semua kegiatan ini dan masih berkomunikasi lah Pak, ibaratnya berkonsultasi lagi bahwa memang kalau ada LK perubahan ya dia juga bisa mengupdate gitu, seperti itu Pak. Oke, coba itu nanti yang barusan kamu sampaikan dituangkan dalam tulisan ini ya, tentang terkait dengan keberlanjutan aksi perubahan ya. Ya karena lagi-lagi ini adalah diklat kepemimpinan, ya menjaga komitmen itu penting gitu ya. Baik komitmen secara pribadi kepada pribadi kita maupun kepada anggota tim kita gitu. Nah, kalau memang sudah ada rencana upaya yang sifatnya tadi ya, ya katakanlah bentuknya dalam bentuk koordinasi kolaborasi, itu juga harus dituliskan di dalam laporan ini. Jadi tidak hanya ini sudah bagus, sudah ditulis ya apa namanya rencana tindak lanjutnya, tapi lebih kepada output yang ditulis di sini. Misalkan tampilannya lebih menarik, pengembangan early warning itu bagus. Cuma bagaimana tim ini tetap solid, ya mudah-mudahan Pak Mentor juga tetap bisa mengawal di sini, ya artinya terus mengingatkan kepada anggota tim. Sehingga apa yang sudah dihasilkan ini bisa tadi baik secara maintenance maupun secara pengembangan gitu ya tetap bisa berjalan. Nah, salah satunya tadi ada laporan yang berkelanjutan, entah itu tiap bulan, tiap minggu dan seterusnya. Nah, tolong itu semuanya ditulis di sini upaya-upaya itu. Oke, ya, Pak Ahmad cukup. Terima kasih ya Yuk dan Pak Sri. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Sarip,
Pak Sri. Beberapa masukan-masukan tadi sudah dicatat ya, Yayu ya. Udah Pak, udah direkam juga Pak. Oke, kalau saya sih cuman fokus di kata-kata gesitnya itu. Ya, jadi mudah-mudahan tetap gesit sampai jangka menengah, jangka panjang. Ya kan gesit itu kan harus cepat, lincah, kan begitu kan gesit katanya ya. Iya Pak. Ya, jadi nanti lincah. Tetapi terkait dengan aksi perubahan, jadi tidak hanya sekedar gesit gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar cepat, tidak hanya sekedar efisien, tapi juga nanti di jangka menengah, jangka panjang itu memberi perubahan terhadap pelayanan di seksi distribusi ya. Iya Pak. Dan akhirnya kinerja pelayanan di BPS Lebong ya. Ya alhamdulillah hari ini kita internet stabil ya. Iya Pak. Iya iya. Iya Pak, lagi setting. Jadi ini di setting jadi satu juga biar Pawangnya itu. Pawangnya bagus. Ya. Berarti ke depan harus ada pawang jaringan nih ya. Oke. Jadi satu hal yang nanti diperhatikan ya di jangka menengah, jangka panjang terkait dengan perluasan atau peningkatan pelayanan itu. Jadi bagaimana gesit ini di samping cepat dan efisien itu juga mendorong partisipasi. Jadi mendorong partisipasi stakeholder. Siapa itu? Tadi neraca, sosial, produksi, juga punya partisipasi dalam mendukung atau memberi masukan-masukan terkait dengan gesit ini. Ya, jadi Yayu dan tim pastikan bahwa ini kemanfaatan untuk semua. Jadi kemampuan untuk meyakinkan untuk semua itulah kepemimpinan. Ya, jadi ditambahkan value-nya tidak hanya harus cepat dan efisien, tapi juga harus meningkatkan partisipasi. Dan juga perlu perhatikan bahwa dengan adanya Google Sheet ini akuntabilitas jadi meningkat. Ya, jadi akuntabilitas jadi semakin meningkat. Ya. Dan yang juga perlu diperhatikan begini, nanti di jangka menengah, jangka panjang itu, Yayu tetap buat laporan, tapi memang laporannya tidak sedetail yang di laporan implementasi ini. Ini sekaligus menjawab saran dari Pak Sri bahwa kita tetap mengawal keberlanjutan aksi perubahan ini gitu. Jadi artinya pada saat berbicara aksi perubahan ini karya kita bersama. Ini aksi perubahan kita bersama, bukan aksi perubahan Yayu, bukan aksi perubahan saya, tapi ini bersama ya. Tapi ujung-ujungnya nanti peningkatan pelayanan di BPS Lebong. Jadi begitu Pak Sri, nanti semua peserta kita minta untuk melakukan pengawalan terus, mengelola perubahan-perubahan yang terjadi di kantor. Memang bedanya, tantangannya adalah secara normatif kan kalau jadi peserta kan total jadi peserta, tetapi nanti di jangka menengah, jangka panjang sudah jadi pegawai, ya itu lagi welcome to the real arena kan begitu. Jadi sudah bekerja juga sudah nanti juga harus membuat atau menindaklanjuti rencana jangka menengah, jangka panjang. Yaitu jadi terus ditantang supaya naik kelas lah. Jadi kepemimpinan terus nanti dituntut di situ. Begitu Pak Sri ya. Ya jadi tetap kita kawal terkait dengan analisis resiko. Nah, kita memantaunya dari laporan itu. Ya jadi kita nanti mau lihat gimana kira-kira miss-nya sehingga keberlanjutan itu tidak terjadi, sehingga itu nanti menjadi pengetahuan kita untuk pelaksanaan atau angkatan-angkatan berikutnya. Karena kita tidak bisa mengantisipasi konteks di unit kerja masing-masing. Kalau kita kan hanya normatif saja, tapi konteks lokalnya yang tahu peserta. Jadi peserta tidak masalah. Misalkan yang direncanakan di jangka menengah itu ada sesuatu yang tidak sama persis, ya lakukan saja plan B, plan C dan seterusnya. Tapi intinya ujung-ujungnya terus tingkatkan pelayanan. Ya, sebagaimana juga visi misi sekarang yang terakhir itu kan ditambahkan pelayanan prima. Ya, jadi nanti saya share visi misi BPS 2020-2024 di mana ditambahkan di situ meningkatkan pelayanan prima. Jadi konteks isu pelayanan itu sudah
memang melekat, memang didorong di BPS. Begitu Pak Sri, terima kasih atas semuanya. Semoga kita semua tetap sehat, bahagia, dan yang terpenting tetap produktif. Ya, begitu. Cukup dari saya. Pak Sarip, makasih. Mas Mardi, saya kembalikan ke Mas Mardi ya kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kalau dari saya cukup. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang masih perlu ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ahmad, terima kasih atas waktunya. Saya Mardi dari penyelenggara mau menambahkan sedikit. Mungkin untuk link dari hasil recordnya nanti yang belum mendapatkan screenshotnya nanti akan kita kirim melalui WA. Mungkin hanya itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari kami penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Mardi, kita masih bisa pinjam roomnya untuk peserta saya? Masih bisa pinjam roomnya? Bisa Pak, silahkan Pak. Oke. Tolong ya yuk diminta teman-temannya bergabung di room yang sama, semua peserta. Iya Pak, Pak. Ya. Saya lab ya Pak Ahmad ya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Sarip. Nanti yang sudah bisa segera kirim aja. Masih ada Ya. masih ada 3 lagi yang belum. Oke. Ya. Nanti saya susulkan.